guys, jadi hari ini kita lagi ada di Keraton Jogja. Kita bakalan masuk keraton buat lihat-lihat sejarahnya Sultanan Yogyakarta. Sekarang OTD aku pakai lurik Jogja. Ini luriknya emang beli dari Jogja waktu itu. Terus aku jadiin obi. Terus pakai vest sama pakai celana batik. Terus pakai topi deh. Nah, jadi di sebelah parkiran itu ada tempat loket. Nah, di sini harga tiketnya tuh cuma 15.000 aja per orang, dan kita juga udah dapet tiket buat ke pamerannya. Jadi guys, kita udah ada di dalam keratonnya. Nah, itu Keraton Jogja yang dibangun sama Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Dulu itu keraton ini tuh cuma buat pasanggrahan atau penyimpanan jenazah para sultan. Kita masuk ke dalam. Jadi ini namanya busana bedaya Durmakina. Jadi ini tuh busana yang dipakai sama penari. Jadi waktu itu Sultan Hamengkubuwono III itu menghadiahkan Sultan Mangkubumi yang jadi putra mahkota buat tarian ini buat cucunya, yaitu Sultan Mangkubumi. Jadi pakai 9 penari ini. Jadi di sini ada busana para permaisuri pada era Sultan Hamengkubuwono I. Jadi ini tuh materialnya tuh tekstil sama logam. Jadi itu zaman dulu baju permaisuri itu udah kayak gini. Udah ada apa sih namanya, bordiran, terus udah pakai samping batik. Tapi ini samping batiknya batik zaman dulu. Di sini tuh kalian bisa nambah pengetahuan untuk eksplor sejarah Keraton Jogja, dan di sini juga udah ada ilustrasi yang digambarkan melalui lukisan, dan jangan lupa kalian foto juga di sini. Hai guys, jadi sekarang kita mau ke Soto Batok Mbah Karto yang terkenal di Jogja. Kalau kalian ke Jogja, kalian wajib mampir ke Soto Batok Mbah Karto karena ini adalah salah satu kuliner legendaris khas Jogja. Di sini tuh menu-menunya sederhana banget, ada tempe, perkedel, sate usus, sate telur, dan yang paling uniknya di sini adalah sotonya itu disajiin di atas batok kelapa kayak gini nih. Asli sih, ini menggoda banget dan rasanya juga enak, apalagi tempenya. Sambal. Nah, yang ini soto campur, ada juga yang nggak campurnya nih yang ini. Jadi sotonya dipisah. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sate ususnya manis banget. Kasih. Ada telur, sate telur. Enak-enak. Ini ada tempe. Ini tempenya isinya 5.
Tempenya enak. Guys, jadi sekarang aku lagi ada di Museum Batik Jogja. Nah, di sini kita bakalan tur museumnya sama ngebatik. Oke, let's go. Duitnya. Jadi museum batik ini adalah museum batik yang pertama kali ada di Jogja, yaitu pada tahun 1973. Nah, museum ini itu didirikan oleh Bapak Hadi dan Ibu Dewi. Jadi mereka itu adalah pemilik museum batik ini, guys. Di sini tuh kita bisa tur museum batiknya, dan di sini juga aku bakal ikutan workshop batiknya sih, karena emang menarik banget, karena banyak banget juga wisatawan yang ikutan workshopnya gitu di sini. Itu ibarat mulut, ini nyamplung atau wadah atau sekopnya itu ibarat otak. Kemudian ini gagang, ini ibarat badan. Jadi kalau dijadikan satu, apapun yang akan kita ucapkan itu harus kita saring terlebih dahulu supaya tidak menyakiti hati orang lain. Yang namanya batik cap. Cap pertama kali itu dari kayu. Kayu. Ya, baru akhirnya pakai tembaga. Kalau misalnya kita main-main ke museum batik ini, kita bisa explore pengetahuan tentang batik dan macam-macam batik serta maknanya. Kalian juga bakalan dikasih tahu nih sejarah-sejarah batik Yogyakarta itu gimana. Jadi yang di sebelah sini nanti kita masuk ke bagian area Museum Sulaman. Sulamannya ini adalah sulamannya milik Ibu Dewi atau koleksinya Ibu Dewi. Dan Bu Dewi ini sebagai pelopor adanya museum sulaman di Indonesia. Ini semua sulamannya dari Bu Dewi. Ini semuanya. Sulaman tangan. Sulam tangan. Oh. Koleksi sulamannya Ibu Dewi. Nah, ini yang mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia yang paling panjang dulu. Pertama kali ada sulaman terpanjang itu dari Ibu Dewi. Ini sulaman. Sulam tangan. Hah? Sulaman. Iya. Sulaman tangan ini berapa lama ngerjainnya? Menurut Bu Dewi, saya tanya sama Bu Dewi sekitar 3,5 tahun. 3,5 Dari tahun 1996 sampai tahun 2000-an dan mendapatkan penghargaannya di tahun 2000-an. Dan ternyata guys, ini itu aku kira lukisan, tapi ternyata bukan. Ini itu sulaman tangannya beliau, yaitu Ibu Dewi. Nah, beliau juga udah dapat rekor muri dari Indonesia. Ini asli keren banget. Yay, let's make it batik. Jadi sekarang aku mau ikutan workshop batiknya nih di Museum Batik. Nah, di sini tuh kita bisa pilih polanya mau yang mana. Jadi kita bisa pilih motif batik, tapi cuma satu aja guys dipilihnya. Orangnya kurang lebih nanti seperti ini. Ini motif batik yang parang, nanti kita batik. Nanti ini yang cantingnya. Ini kan saya ada garisnya. Iya. Nah, itu jangan di belakang garis, tapi di depannya pas. Di tengah-tengahnya. Iya. Anggap ini dia adalah sebuah pensil. Jelek banget. Jadi ini batiknya udah jadi guys. Tuh, acak-acakan. Itu yang si Odet. Nah, jadi sekarang kita mau ngewarnain batik ini, tapi kalau si Odet satu warna, yang aku ada 3 warna gitu.
batiknya udah jadi, yang hasil workshop batik tadi. Ini kayak gini. Ini yang si Odet. Jadinya kayak gini. Kalau ini yang satu warna, ini yang dua. Coba deh di foto.